Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kerangka acuan dan perpindahan. Nah, apa sih sebenarnya kerangka acuan itu gitu ya? Kerangka acuan itu mudahnya adalah cara pandang dalam mengamati sistem. Gimana sih maksudnya gitu ya? Nah, maksudnya mudahnya bayangkan kamu berada di dalam gerbong kereta gitu. Di depan gerbong kereta kamu ada kereta makan nih, atau gerbong makan gitu. Nah, kamu duduk di sini, terus ada orang di depanmu nih, mau ke kereta makan dengan kecepatan 5 km per jam. Sedangkan keretanya sendiri bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, menurutmu orang ini bergeraknya dengan kecepatan 5 km per jam dong. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang ada di luar nih. Yang ada di stasiun misalkan ya. Dia melihat orang di dalam ini bergerak dengan kecepatan 85 km per jam. Loh, kok bisa gitu ya? Karena orang yang di luar ini acuannya ya tanah gitu ya, posisi dia di luar gitu. Nah, sedangkan kamu di dalam ya acuannya adalah gerbong kereta ini. Itu yang dimaksud dengan kerangka acuan, cara pandang dalam mengamati suatu sistem. Kamu memandangnya terhadap apa? Dia bergerak terhadap apa? Oke, mudahnya gitu ya. Nah, sekarang perpindahan itu apa sih? Ya, perpindahan itu apa? Nah, kalau kita berbicara perpindahan, kita pasti kenal yang namanya jarak. Nah, apakah jarak sama dengan perpindahan? Enggak dong, enggak sama. Karena jarak itu mudahnya ya adalah total tempuh. Total tempuh. Sedangkan perpindahan adalah sejauh mana suatu objek berpindah dari posisi semula atau awal gitu ya. Nah, mudahnya gini. Kamu berada di rumah dengan titik A gitu. Di rumahmu nih. Terus pengen main ke rumah B, temanmu. Nah, jarak rumah kalian ini 50 meter. Terus kamu mengajak B untuk ke rumah C. Ya, nah rumah C ini jaraknya dari rumah B itu 30 meter. Terus ternyata kamu ada yang ketinggalan nih di rumah B. Ya udah berarti balik lagi dong 30 meter, ya kan? Pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Jarak yang kamu udah tempuh nih berapa gitu dari rumah kamu sampai sejauh ini gitu ya, dari posisi terakhir gitu. Ini tulis aja keadaan T0, T1, T2, dan ini T3 gitu ya. Nah, terus berapa tadi jaraknya, kemudian berapa perpindahannya? Berapa perpindahannya? Nah, sekarang kita hitung. Posisi awal di T0 kamu itu ada di A. Lalu berjalan nih ke rumah B sejauh 50 meter. Kemudian jalan lagi ke rumah C 30 meter. Kemudian ada yang ketinggalan. Balik lagi ke rumah B 30 meter. Ini posisi terakhir di T3 ya. Nah, jaraknya berapa jadi totalnya? Ya 110 meter dong. Nah, perpindahannya, nah ini menarik. Perpindahan adalah sejauh mana suatu objek berpindah dari posisi semula. Posisi semulamu kan di T0, ya kan, di T0 nih. Terus posisi terakhirmu di T3, di rumah B. Nah, jarak dari A ke B itu berapa? Ya 50 meter. Berarti perpindahanmu, ya 50 meter ini. Balik lagi, sejauh mana suatu objek berpindah dari posisi semula? Ya, suatu objek ini kan kamu ya. Kamu kan.
ya dia berarti hanya berpindah, atau kamu hanya berpindah sejauh 50 meter. Gitu. Nah, mudahnya secara matematis ditulis sebagai berikut. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Maksud dari delta ini adalah perubahan. Nah, X di sini itu adalah posisi. X2 ya posisi akhir lah ya, maksudnya ya posisi akhir gitu. Nah, X1 ya posisi awal. Gitu. Nah, coba kita masukkan gitu ya. Posisi akhir kamu itu ada di 50. Berarti kan ini kan 50 nih. Posisi akhir ada 50. Posisi akhir 50, kemudian awalnya 0. Ya udah berarti kan 50 dikurangi 0. Ya perpindahanmu ya hanya 50 gitu kan. Gitu. Nah, kenapa sih kok bisa berbeda gitu ya? Karena jarak itu pada dasarnya adalah besaran skalar. Besaran skalar itu diingat-ingat lagi ya sebelumnya materinya. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Arah nggak punya dia. Nah, perpindahan berbeda. Perpindahan adalah besaran vektor. Besaran vektor dia punya nilai. Jelas. Arah, ya punya dong. Karena tadi kan kita ribet soal arahnya gitu kan. Dia kembali lagi, pergi lagi gitu.